Dalam berpolitik, tentu saja berbagai strategi memang kerap dilakukan, termasuk strategi halus dan strategi kasar. Namun, sepertinya tidak terlalu jauh seperti contoh berikut ini, yang memakai kalau disebut istilah sosmednya itu survei gadungan, yang sengaja diperuntukkan untuk menjatuhkan kinerja dari Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Karena sebelumnya kita tahu bahwa Kompas telah merilis sebuah survei yang menyatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia sangat puas dengan kinerja Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun entah apa jadinya nih, survei bentukan PDI Perjuangan ini justru memberikan data yang sebaliknya dan sangat kontras. Tentu saja ini sangat menjadi perhatian kita semua karena memang survei diambil oleh pihak yang dianggap netizen sangat tidak netral. Karena kita tahu bahwa PDI Perjuangan adalah rival dari Gerindra yang notabene partai dari presiden kita yakni Prabowo Subianto. Apalagi kita berbicara sejarah yang memang kalau orang Gerindra mengatakan bahwa itu adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di masa Pilpres 2014. Namun kita tidak akan membahas itu, tapi ketika rekan-rekan menginginkan pembahasan pengkhianatan Megawati pada Prabowo di tahun tersebut, silahkan saja tuangkan di kolom komentar. Jika memang banyak yang merequest, kami tentu saja akan membahas hal tersebut. Kita akan berfokus terlebih dahulu kepada survei gadungan ini, ya dalam tanda kutip ya. Kita lihat dulu kenapa sih sampai disebut survei gadungan, apalagi Ade Armando sudah speak up soal ini. Tentunya ini berarti sudah sangat menarik. Jika Bung Ade Armando sudah berbicara, tentu saja ini ada persoalan atau perkara yang sangat menarik untuk dikulik. Atau dalam video Ade Armando berulang kali dikatakan, video ini hanya bagi orang yang memiliki logika. Jika logikanya tidak cukup, silahkan skip video ini mumpung masih permulaan. Namun jika memaksakan, mari kita simak sampai tuntas. Memperkenalkan diri sebagai lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. Tapi hasil studinya kali ini luar biasa, Bu. Sama sekali nggak bisa dipercaya. Bukan karena hasilnya yang melecehkan pemerintah Prabowo Gibran ya, tapi karena metode penelitiannya luar biasa lemah. Berdasarkan studinya, Selyos menilai pemerintah Prabowo Gibran memiliki kinerja sungguh buruk. Mereka misalnya menetapkan nilai rapor kepada dua pemimpin Indonesia itu. Prabowo memperoleh nilai 5, sementara Gibran memperoleh nilai 3. Bukan itu saja, menurut mereka secara keseluruhan kinerja kabinet Prabowo Gibran selama 100 hari pertama mengecewakan. Yang mendapat penilaian rendah bukan hanya Prabowo Gibran, tapi juga kabinetnya. 49% responden yang diwawancara menyatakan kinerja kabinet buruk. 47% responden menganggap kualitas kabinet buruk. 68% responden menganggap komunikasi kebijakan kabinet buruk. 70% menganggap tata kelola anggaran kabinet buruk. Sekitar 47% responden menganggap pencapaian program kabinet buruk. Bahkan 55% responden menilai buruk kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik. Jadi bisa dibilang menurut Selyos secara keseluruhan pemerintahan Prabowo Gibran itu di bawah standar. Selyos juga bikin rapor menteri-menteri. Yang dinilai paling buruk adalah Natalius Pigai, Menteri HAM, dengan skor minus 113. Yang kedua terburuk adalah Menteri Koperasi Budi Aristiadi dengan skor minus 61 poin. Lalu yang ketiga terburuk adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dengan skor minus 41 poin. Keempat terburuk adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan skor minus 36 poin. Dan yang kelima terburuk adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susano dengan skor minus 28 poin. Kelima menteri itu diusulkan Selyos untuk diganti, reshuffle oleh Prabowo. Hasil studi ini jelas mengejutkan. Apalagi kita baru saja memperoleh informasi bahwa hasil survei nasional Litbang Kompas menunjukkan bahwa sekitar 80% rakyat Indonesia menyatakan yakin dengan kepemimpinan Prabowo. Jadi jomplang sekali. Tapi pertanyaannya, apakah metode penelitian yang mereka gunakan untuk tiba pada kesimpulan itu? Disinilah letak masalahnya. Menurut Selyos, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Prabowo Gibran beserta kabinetnya selama 100 hari pertama mereka
mewawancarai 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia. Para jurnalis tersebut datang dari berbagai des berbeda, diantaranya des ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan. Celios menyebut metode pemilihan responden mereka sebagai expert judgment. Selama ini penelitian kan biasa dilakukan dengan mewawancarai masyarakat luas. Ini bisa terlihat dalam survei-survei lembaga-lembaga penelitian seperti SMRC, Indikator, LSI, Kompas, dan lain-lain. Dalam survei-survei itu responden dipilih melalui teknik yang disebut random sampling. Jadi responden dipilih bukan karena pintaran atau keahlian, tapi si peneliti mengundi secara acak dari daftar nama warga di sebuah RT atau RW misalnya. Si responden yang terpilih dianggap bisa mewakili pendapat masyarakat secara umum. Celios mengambil jalan berbeda. Dalam metode expert judgment ini, peneliti dengan sengaja memilih nama-nama para ahli untuk diminta pendapatnya. Saya sendiri dulu adalah dosen metode penelitian di Universitas Indonesia dan juga pernah bekerja di lembaga penelitian terkemuka. Saya tahu, metode expert judgment adalah sebuah cara tertentu untuk mengumpulkan pendapat. Tapi yang dilakukan Celios ini terasa sembarangan. Sebagaimana namanya, expert judgment seharusnya hanya bisa menyertakan ahli yang terpilih. Metode ini lazimnya dipilih kalau peneliti membutuhkan pandangan yang lebih mendalam dibandingkan orang kebanyakan mengenai sebuah isu. Misalnya saja, kalau saya ingin mengetahui apakah langkah pemerintah menerapkan makan sehat bergizi adalah sebuah pilihan kebijakan yang tepat, saya tentu saja bisa melakukan survei opini publik, tapi yang akan saya peroleh melalui metode survei opini publik hanyalah pengetahuan mengenai seberapa populer program tersebut di mata rakyat. Sementara kalau saya ingin mengetahui seberapa bermanfaat atau kelayakan program, sebaiknya saya bertanya pada para ahli gizi, ahli pendidikan, ahli ekonomi. Karena itu untuk menjalankan expert judgment, syarat ahli yang diwawancara tak bisa main-main. Pertama-tama orang itu benar-benar ahli dan datang dari lembaga yang terpandang. Dia punya rekam jejak yang memadai. Kedua, orang itu dianggap bisa memberikan penilaian objektif, tidak subjektif. Jadi misalnya saja dalam kasus Celios ini, yang diwawancara seharusnya wartawan yang sudah jelas-jelas bisa tidak bias mendukung Prabowo atau anti Prabowo. Yang diwawancara seharusnya orang yang bisa berpendapat secara lurus, tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan atau posisinya. Seharusnya sih orang yang diwawancara memang diketahui punya pengetahuan yang cukup dalam mengenai topik yang dibicarakan. Dan terakhir, kalau si responden diminta untuk menilai sesuatu dengan standar nilai tertentu, peneliti harus memberikan panduan yang terarah. Jadi misalnya, kalau si responden diminta memberi nilai 1 sampai 10 untuk menilai kinerja seseorang, harus jelas kinerja apa yang dimaksud. Misalnya saja kalau saya diminta menilai Prabowo, saya harus dibantu untuk mengetahui aspek kepemimpinan Prabowo yang seharusnya saya nilai. Itu adalah syarat-syarat yang sebaiknya dipenuhi kalau kita mau melakukan studi dengan menggunakan para ahli. Ketika saya bekerja di sebuah lembaga penelitian terkemuka lebih dari 10 tahun yang lalu, saya pernah terlibat dalam sebuah penelitian mengenai calon presiden yang sebaiknya diajukan dengan menggunakan metode expert judgment. Yang diwawancara puluhan tokoh masyarakat. Tapi untuk bisa jadi panelis, orang tokoh dipilih berdasarkan background secara mendalam. Jadi misalnya saja, untuk ilmuwan, orang itu harus punya gelar minimal doktor. Kalau dia mewakili pengusaha, dia harus pernah menempati posisi CEO dan seterusnya. Itu semua juga disebut saat kami merilis hasil penelitian kami. Bahkan nama-nama para ahli yang diwawancara dimuat dalam publikasi hasil survei kami. Itu perlu dilakukan agar pembaca atau masyarakat bisa menilai keterandalan penentuan nama-nama calon presiden yang kami umumkan. Ini yang tidak terlihat dalam studi Celios. Khalayak sama sekali nggak punya informasi secuil pun tentang siapa yang memberi penilaian terhadap kinerja pemerintah. Kita tidak tahu apakah yang diwawancara adalah seorang wartawan, redaktur pelaksana, atau pemimpin redaksi. Kita tidak tahu apakah yang diwawancara datang dari media besar seperti Tempo, Kompas, Liputan 6, Republika, Media Indonesia, Detik, CNN, atau media kecil tak terkenal dari kota di Sumatera.
kita tidak tahu apakah yang diwawancara adalah jurnalis berpengalaman atau baru 1 tahun menjadi jurnalis. Karena halayak tidak diberi informasi, bagaimana kita bisa menilai judgement mereka? Kalau saya berprasangka buruk, saya bisa saja menduga bahwa jurnalis yang diwawancara adalah mereka yang memang membenci Prabowo. Jadi memang tak ada satupun cara untuk bisa menilai keterandalan studi ini. Terus terang kalau saya sih menduga bahwa apa yang dilakukan Selyos ini adalah bagian dari upaya untuk mendelegitimasi Prabowo Gibran bersama kandidatnya. Mereka berusaha terus menggerus kepercayaan publik pada pemerintah.